Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dindin sudah hadir di Ermol TV. Ya, sami-sami. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Diskusi di ruang publik. Pak, tadi siapa pencetus kegaduhan ini? Satu, ada yang mendiskusikan, yaitu Dian tadi. Karena dia memposting di X, kader PSI itu, dan dia mengatakan bahwa inilah ijazah aslinya Jokowi. Maka itu kalau nggak salah begitu, Pak. Gaduh lah gitu kan, sehingga penyebab kegaduhan ya Sandi tadi. Tapi yang kedua, sebetulnya penyebab kegaduhan itu adalah Jokowi gitu. Karena sumber awalnya itu di tahun 2000 ya 22 kalau nggak salah yang itu sudah Bang Tri di Universitas Islam Indonesia, Pak. UI. Saya udah agak lama juga 2013 14 lah. Ya. Yang mengatakan di sampingnya ada Pak Mahfud, Pak Mahfud ditanya, Pak Mahfud berapa IPK-nya? 3, sekian lah. Terus Pak Jokowi ditanya, waktu itu statusnya gubernur mau nyapres gitu. Wah, IPK saya 2 juga tidak kan. Artinya kan di bawah 2. Nah, kata-kata IPK saya di bawah 2 ini katanya yang juga menjadi sumber pemicu kegaduhan, karena di mana-mana Kemendikti pun menyatakan IPK di bawah 2 itu tidak lulus. 2 itu tidak. Ya, tidak lulus, dan apalagi UGM gitu dengan kredibilitas yang tinggi. Kalau tidak lulus dapat ijazah, kan jadi, nah ini awal kegaduhannya katanya. Bahkan Rocky Gerung juga sempat menyampaikan, udah digugat aja sebagai pembuat kegaduhan ya Jokowi katanya. Gimana menurut Pak Dindin? Ya, kalau kita berangkat dari tadi ya, ketika ada dialog dengan Pak Mahfud mengatakan di bawah 2, ya itu bisa bergurau, ya bisa juga tanpa sadar secara serius ya, menginfokan itu. Ya, artinya dia ikuti proses ini, tapi ya dia tidak selesai karena tidak mungkin yang di bawah 2 untuk bisa dapat ijazah. Kira-kira begitu ya. Betul. Ya, masih ada 2 kemungkinan kan. Artinya bisa aja mengatakan bahwa itu saya bergurau aja. Nah, tapi semua itu nanti bermuara pada bukti. Ijazah yang dianggap asli oleh Pak Jokowi itu yang harus dibuktikan gitu kan. Sebetulnya itu yang penting. Soal kegaduhan, saya sudah cukup lama mengatakan bahwa alasan kegaduhan oleh Pak Jokowi itu baru muncul sekarang sih sebetulnya. Baru muncul sekarang, terakhir. Nggak tahu dari mana ide kegaduhan itu muncul. Apakah dari sekelilingnya atau Pak Jokowi sendiri ya, bahwa ini ada kegaduhan nih, terus menerus tuh soal ini ya. Loh, kalau merasa gaduh ya dari dulu dong, Bang Tri paling tidak ya. Betul. Ya, kalau di waktu Pak dengan dialog dengan Pak Mahfud itu tidak menimbulkan kegaduhan, cuma pertanyaan biasa lah. Masih senyap, muncul pertanyaan-pertanyaan, loh kalau begitu nggak lulus dong, kan kayak gitu. Kalau setelah Bang Tri kan memang Bang Tri menyerang, dalam tanda kutip, minta supaya dibuktikan bahwa ijazahnya palsu. Karena menurut versi Bang Tri, bahwa dari hasil penelitian investigasi juga dia seorang jurnalis ya, investigasi jurnalis dia. Nah, itu diduga juga ya palsu.
Nah di situ mulainya. Sudah cukup lama kan, kalau nggak salah di 22 atau berapa ya, itu berapa tahun. Nah kalau bicara gaduh, dari situ udah mulai gaduh. Apalagi dia waktu itu udah jadi presiden. Betul. Lagi dalam posisi menjabat presiden. Nah betapa itu tidak bagus ya, tidak eloknya presiden sekian tahun terus dieyel dalam tanda kutip dikejar untuk memperlihatkan ijazahnya itu seperti apa, palsu atau tidak, itu sekian tahun. Lah apa ini nggak gaduh dan itu tidak berpengaruh pada dirinya? Kok dibiarkan gitu? Kok baru sekarang nih istilah gaduh muncul? Jadi kalau banyak orang mengatakan termasuk Megawati kan terakhir ya kalau memang ada yang perlihatkan aja gitu loh. Ya kan gitu, perlihatkan aja. Oh, misal begini nih Kang Ipul, misal ya saya kan presiden, tidak semudah itu memperlihatkan hak privasi saya terkait dengan punya saya ini seperti apa namanya ijazah ya. Dia kan presiden, dia pejabat publik ya. Itu tidak ada larangan untuk tidak boleh ya untuk melakukan itu. Justru harus yang lakukan itu supaya tidak gaduh, supaya negara ini, bangsa ini tidak cekcok ya, tidak terpecah belah gitu. Karena ada blok yang mendukung ijazah palsu, ada blok yang mendukung ijazah asli, kan begitu jadinya. Itu membiarkan kegaduhan. Jadi bisa kena juga. Membiarkan nantilah itu urusan TPU lah itu. Tapi intinya gitu. Kenapa tidak dari dulu ya? Kenapa baru sekarang mengatakan gaduh? Kan menarik juga ketika tempo hari ketika Obama menjadi presiden kan pernah juga dianggap bahwa dia bukan kelahiran Amerika. Dan akhirnya ya dia tunjukkan aja, ini akte kelahiran saya, lahir di Amerika, selesai gitu kan. Kalau Jokowi berlaku seperti itu tempo hari saat jadi presiden selesai juga gitu. Kalau benar. Nah, kalau begitu berarti kira-kira dari pihak Pak Jokowi ini dalam persidangan di Polda Metro, mungkin di persidangan nanti dia akan harus minimal 2 alat bukti gitu. Nah, dalam pandangan Pak Dindin kira-kira apa yang akan terjadi gitu? Dalam pembuktian di kasus pidana itu kan disyaratkan minimal ada 2 alat bukti ya. 2 alat bukti itu minimal, tapi ada memang kasus-kasus spesifik yang tidak bisa dengan 2 alat bukti gitu. Hanya 2 alat bukti kurang misalnya begini. Itu terutama dalam kasus yang butuh kaitannya dengan hasil laboratorium kriminologi, butuh kaitannya dengan saksi ahli. Nah ini biasanya di konteks seperti jasa gitu ya kan tadi atau sertifikat segala macam. Itu sebuah keharusan. Bukan hanya 2 bukti. Misalnya 2 alat bukti itu misalnya begini. Ada saksi dari UGM mengatakan, oh benar itu saya saya keluarkan ijazah itu. Lalu Pak Jokowi ada ijazahnya. Ada sekedar disodorkan aja. Ada bukti ijazahnya disodorkan Pak Jokowi, ada saksi dari UGM misalnya yang mengeluarkan itu. Cukup. 2 alat bukti. Cukup ya. Cukup. Tapi untuk konteks kata saya juga untuk konteks yang berkaitan kasus-kasus hal yang khusus sifatnya, itu butuh ada sebuah bukti tambahan. Bukan sekedar saksi ahli, tapi pernyataan ini tidak ada saksi ahli nih. Ini tidak ada saksi ahli kan sekarang. Seandainya. Kalau 2 alat bukti cukup dong dengan ijazahnya Pak Jokowi serahin. Nggak usah klaim kemana-mana, serahin aja. Betul nggak? Udah kan, alat bukti kan dilihat sama polisi atau hakim pun bisa ngelihat gitu ya nanti. Terus ada saksi yang misalnya, memberikan gitu ya. 2 alat bukti. Cukup. Untuk kasus-kasus hal khusus tidak demikian. Nah, kenapa? Karena ini kaitannya dengan masalah keaslian yang hakiki dari sebuah bukti yang disebut dengan tadi barang-barang berharga yang punya nilai-nilai harga tertentu yang butuh sebuah penelitian lebih jauh, pengujian lebih jauh, ya.
Ya seperti tadi, sering kita dengar kan kasus rame ribut soal sertifikat, ya betul nggak? Sertifikat bodong lah segala macam. Nah itu semua harus diteliti itu. Benar nggak tuh AC tidak sama, ijazah juga sebagai barang berharga begini harus dilakukan. Jadi kalau saya punya pendapat ya, bahwa nanti mestinya tetap Pak Bareskrim itu harus meliti itu ke Labkrim, ya, untuk terkait dengan digital forensiknya. Bahkan untuk lebih kuatnya, mestinya ada saksi ahli. Nah, di lain pihak juga sama. Nah, pihak yang sebut saja sekarang grupnya TPUA dengan grupnya Pak Rismon CS itu juga sama. Berhak juga untuk mengcounter, ya. Tadi mengcounter keobjektifan soal hasil Labkrim. Ya bisa aja, itu boleh aja sih. Ya, walaupun itu sebetulnya memang banyak orang mengatakan kalau tidak percaya kepada Labkrim, kepada siapa lagi? Katanya kan begitu kan? Ya persoalannya ya bukan semudah itu. Ini kasus bukan kasus biasa. Ini kasus melibatkan orang besar dalam tanda kutip. Yang sekarang masih ada cengkeraman, ya kukunya ke bawah. Nah akibatnya ya itu tadi belum sudah dicurigai. Makanya ini butuh keberanian ya dari Bareskrim, dari kepolisian untuk betul-betul bertindak objektif, seobjektif-objektifnya. Saya juga tidak yakin ada yang mengatakan, wah ini walaupun ada hasil Labkrim nih tetap aja ya itulah memang. Tapi kalau saya berharap ya itulah, upayakan maksimal seobjektif-objektifnya lakukan ini.